Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amalia dari kelas 2A Seni Pertunjukan dengan nomor induk 2023161067. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi pokok pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana pertemuan kedua dan ketiga dengan tema pokok Pancasila sebagai filsafat. Dan yang pertama adalah satu, membedakan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Dan kedua, mengidentifikasikan ciri-ciri berpikir filsafat. Ketiga, menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Dan yang keempat, mendeskripsikan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Atau bisa disebut Pancasila adalah sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu membedakan antara pengetahuan dan ilmu dan filsafat. Perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat ialah sebagai filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objeknya terbatas, khusus lapangannya saja. Filsafat hendak memberikan pengetahuan insik atau pemahaman lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir, sedangkan ilmu yang menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Filsafat juga merupakan ilmu pengetahuan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis menyeluruh dan mendasar. Adapun hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan adalah seperti filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi kebenaran, metode, dan kebahasannya sendiri. Baik, di materi yang kedua, menjelaskan apa saja sih ciri-ciri berpikir filsafat. Ciri-ciri berpikir filsafat merupakan ada 6 karakteristik dalam filsafat, yaitu 1. Menyeluruh, 2. Mendasar, 3. Spekulatif, 4. Reflektif, 5. Eritis, dan 6. Postulatif. Berpikir secara menyeluruh adalah mencermati objek yang menjadi kajian yang tidak dipandang hanya dari satu sisi saja. Baiklah, lanjut ke materi pembahasan pokok yang ketiga, yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah atau filsafati. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan kesendiriannya merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat koheren runtut, tanpa adanya suatu pertentangan di dalam sila-silanya, kontradiksi, interminis, sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistematik. Contohnya ialah Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pandangan hidup dalam bersikap dan perilaku, seperti saat kita menerapkan sila pertama yang penerapannya juga harus diimbangi dengan sila-sila lainnya. Baiklah, materi yang keempat ialah
mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk dan susunan Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, suatu ideologi yang dianut dan dijadikan sebagai pandangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang dalam bahasa Indonesia bermakna 5 dan sila yang bermakna baik. Batu, sendi, alas, dasar dari dua kata itulah Pancasila tersusun. Pancasila memiliki arti 5 dasar, yaitu meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun susunan bila Pancasila bersifat organis, yaitu susunan sila-sila Pancasila merupakan satuan yang organik, yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang terdiri sendiri secara utuh. Dan adapun susunan bila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar, dan tiap-tiap sila berikutnya yaitu merupakan penjelmaan. Baiklah, materi yang kelima adalah menginterpretasikan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem, yaitu sebagai berikut. Pengertian hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai ini harus dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan sistem filsafat negara yang mengandung hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia. Adapun di sini tujuan dari hakikat sila-sila Pancasila yaitu seperti memberikan pedoman nilai moral dan filosofis untuk membuat keputusan dan merancang kebijakan di semua tingkatan pemerintah. Dan adapun membantu menyatukan masyarakat Indonesia dengan menekankan persatuan, keberagaman, dan saling menghormati, menciptakan rasa identitas bersama. Dan adapun serta menciptakan landasan etika bagi perilaku individu dan masyarakat, mendorong nilai-nilai seperti keadilan, belas kasihan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, menggarisbawahi pentingnya musyawarah perwakilan dan keputusan bersama. Baiklah, subtema yang terakhir ialah mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Yang dimaksud dengan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Bersifat hierarkis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya. Bersifat piramidal menggambarkan hubungan sila-sila dalam Pancasila dalam urutan luas, kuantititas, dan juga dalam hal yang bersifat kualitas. Baik, itulah penjelasan dari materi yang saya jelaskan tentang Pancasila yang bersifat filsafat. Adapun di sini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut bahwa dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terjadi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-sila tersebut. Saran yang dapat dipetik dari materi ini adalah agar seluruh masyarakat mengetahui seberapa penting Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari Pancasila dengan baik dan benar, serta tidak melecehkan arti penting Pancasila.
Baiklah, itulah penjelasan dari materi presentasi saya. Jika ada salah kata saya, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.